Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ba'du. Saudaraku, bermujahadah, bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Jangan sampai membuat kita merasa besar, merasa hebat dengan segala apa yang kita perbuat. Ingatlah, rubba qa'imin hadduhu min qiyamihis sahar. Betapa banyak orang yang menghidupkan malam, bagian yang ia dapatkan hanya lelah bergadang saja. Ingatlah bahwa tolak ukur amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena banyaknya kuantitas ibadah yang kita kerjakan, namun sejauh mana keikhlasan meresap dalam hati, kehadiran hati di saat kita mengerjakan seluruh amal perbuatan soleh. Saudaraku, cara terampuh agar kita tidak merasa hebat saat kita banyak melakukan amal perbuatan baik adalah dengan cara kita mengingat betapa banyaknya dosa yang telah kita perbuat. Kita itu adalah anak cucu Adam yang seringkali melakukan dosa dan dosa. Jika kita tahu diri kita penuh noda, lalu apakah pantas diri kita merasa besar, tinggi, apalagi membandingkan diri kita dengan orang lain, berbangga diri, sombong dengan amal yang kita lakukan? Orang yang wajahnya dipenuhi noda tentu akan malu mendongakkan wajahnya. Oleh sebab itulah, saat Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengira aku mendapati malam Lailatul Qadar? Apa yang aku harus baca?" Rasulullah SAW menjawab, "Katakanlah, wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Katakanlah, bacalah doa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai ampunan, maka ampunilah aku." Di antara hal yang paling harus kita ketahui dari doa ini, yang pertama, inti dari doa ini adalah agar kita ingat akan dosa-dosa kita. Perhatikanlah kata afuun. Al-afu adalah salah satu dari nama Allah yang bermakna Maha menghapuskan, yaitu menghapuskan dosa hambanya, memaafkan dosa-dosa hambanya. Nabi ingin mengajarkan kita agar kita ingat betapa banyaknya dosa kita, agar kita banyak bertobat kepada Allah, bersegera kembali kepadanya, terlebih mendekati akhir bulan Ramadan. Jangan sampai kita belum diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Rogima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla ayyughfara lahu." Celaka, kata Nabi, seseorang yang masuk bulan Ramadan kemudian selesai dari bulan Ramadan sementara belum diampuni dosanya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Perhatikanlah, jika Nabi masih merintahkan istrinya Aisyah untuk meminta ampunan kepada Allah, sementara kita tahu begitu banyaknya keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana dengan kita? Tentu betapa butuhnya kita akan ampunan Allah, akan doa ini. Di antara ciri orang yang butuh, tentunya akan lebih semangat untuk memperbanyak doa dan mempelajari kandungannya. Lalu di antara faidah dari doa ini adalah orang yang menghayati doa ini, ia akan menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa.
karena ia tahu bahwa Allah menyukai pemaafan, tuhibbul afwa, maka ia akan menjadi pribadi yang juga mudah memaafkan orang lain. Ikhwah, saudaraku, jangan sampai dendam kita menghalangi kita dari rahmat dan ampunan Allah. Al-Imam Ibn Rajab menukil sebuah hadis dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, sebuah hadis dari Ibnu Abbas secara marfu, di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yanzuru lailatal qadari ilal mu'minina min ummati Muhammad. Sungguhnya Allah pada malam Lailatul Qadar melihat orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memaafkan dan merahmati mereka kecuali 4 orang. Yang pertama, pecandu minuman keras. Yang kedua, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, orang yang masih berselisih, menyimpan dendam permusuhan. Dan yang keempat adalah pemutus tali silaturahmi. Maka doa ini mengingatkan kita agar kita introspeksi diri akan banyaknya dosa kita, dan meminta kita agar menjadi pribadi yang mudah memaafkan orang lain, pribadi yang tak suka mendendam. Justru ia adalah pribadi yang senantiasa merasa diri penuh dosa, senantiasa memaafkan dosa orang lain yang berbuat salah kepadanya, karena yang ia inginkan adalah cinta Allah dan dimaafkan seluruh dosa-dosanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.